Kamu tenang aja. Ibu baik-baik kok di sini. Kalau nggak mudah, masih cukup untuk sehari-hari. Tiap ada kesulitan, semua saling bantu satu sama lain. Pupu juga pengen berkembang, Bu. Bukan cuma bertahan. Coba kamu ada di sini, Nak. Putri! Sudah kekirim ya, Bu, buat Putri? Membangun karir yang bermakna butuh lebih dari sekedar motivasi. Butuh gambaran nyata dari orang yang sudah lebih dulu jalan. SDF Impact Talks, The Happy Impact Journey. Dari aksi yang tulus menuju pengakuan internasional dan transformasi yang lebih besar. Skala kecil bukan hambatan, bisa jadi kekuatan. Membangun dari titik nol dengan tujuan yang jelas. Mengapa memberi justru memperkaya? Modal dan misi sosial dalam satu arah. Bisnis yang dipandu nilai bukan sekedar keuntungan. Ekosistem impact dan di mana kamu bisa terlibat. Kepemimpinan dari kejelasan tujuan. 8 obrolan, 8 sudut pandang, satu perjalanan. SDF Impact Talks, The Happy Impact Journey. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kembali lagi dengan aku Dija. Pada sesi Rabu malam ini, aku akan menemani teman-teman sebagai MC selama berlangsungnya SDF Impact Talks 2026. Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam ini.
Saat ini Impact Talks 2026 sudah memasuki sesi kelima ya. Di sesi sebelumnya kita sudah sempat bertemu dengan Bunda Dian dan juga Pak Eko selaku founder dari Syamsi Duha Foundation. Kita juga sempat bertemu sama Kak Syana Fatina, yaitu dari CEO Komoda Water. Kita juga sempat bertemu dengan Kang Aji Wicaksana dari CEO Arunami dan juga Kak Fikra Ijaz, CEO Kita Bisa. Dan pada malam hari ini kita akan bertemu another CEO ya yang pastinya nggak akan kalah seru. Untuk tokohnya mungkin sebagian peserta di sini juga udah tahu ya dari posternya. Nanti kita akan spill nanti ya sebelum sesinya akan dimulai. Jangan lupa bahwa kita juga masih ada sekitar sepekan lagi yang akan dikemas dalam 3 sesi ke depannya di setiap hari Rabu dan Jumat. Kita akan belajar langsung dari para praktisi ya, social entrepreneur dan juga change makers yang telah membangun real impact melalui perjalanan karir mereka. Harapannya melalui rangkaian ini kita bukan hanya mendapatkan ilmu dan inspirasi, tetapi juga mulai menemukan seperti apa ya karir yang bermakna menurut versi kita masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke sesi utama, aku izin menyampaikan beberapa hal teknis dulu ya, teman-teman ya. Pertama, untuk menjaga sesi malam ini tetap nyaman dan kondusif, teman-teman dimohon untuk mematikan mikrofonnya selama kegiatan berlangsung, sampai ada arahan untuk menyalakan mikrofon atau melakukan interaksi tertentu. Misalnya seperti pada saat sesi Q&A ya. Kedua, jika memungkinkan, teman-teman juga sangat dipersilakan ya untuk bisa menyalakan kamera, menemani aku selaku MC, moderator, maupun nanti narasumbernya juga ya, biar suasana malam hari ini bisa terasa lebih hidup ya, dan bisa saling melihat satu sama lain juga. Ketiga, teman-teman juga bisa menggunakan virtual background Impact Talk, supaya tampilan Zoom kita juga jadi lebih seragam ya, biar lebih kompak. Link virtual background juga sudah di-share di dalam kolom chat ya. Oke, keempat, teman-teman boleh untuk rename nama Zoom-nya ya dengan format nama panggilan strip asal kota. Contohnya Dija, strip Jakarta, atau Ayu, strip Bandung. Supaya nanti teman-teman lebih mudah dikenali ketika ada sesi Q&A ya khususnya ya. Dan kelima, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh banget ikut meramaikan kolom chat. Bisa untuk menyapa satu sama lain, merespon insight dari pembicara, atau mungkin sharing-sharing sama yang lainnya ya. Jadi jangan sampai sungkan untuk ikut aktif di chat, karena kita ingin sesi ini tetap terasa interaktif untuk kita semua ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan nantinya jika ada yang muncul dari teman-teman untuk pembicara, boleh teman-teman siapkan dari sekarang, tapi nanti kita akan arahkan menuju sesi Q&A ya. Gitu. Nanti kita akan dipandu oleh moderator juga. Kita juga nanti akan ada presensi, linknya akan dibagikan di tengah sesi menjelang Q&A, jadi pastikan teman-teman tetap stay dan ikut sesi sampai akhir ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin aku mau kembali cek ombak dulu sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Aku mau lihat seberapa semangat teman-teman untuk ikut sesi pada malam hari ini. Boleh coba tuliskan di kolom chat ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah mencari tahu malam ini kita akan bertemu siapa nih narasumbernya. Mungkin bisa spill apa yang paling tunggu-tunggu dari sesi malam hari ini. Gitu. Aku akan coba tunggu dulu, teman-teman boleh drop di kolom chat apa yang paling ditunggu-tunggu, atau aku bisa juga tanya langsung nih ke teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, di sini ada Kak Juli dari Cimahi hadir. Siap Kak Juli? Kak Juli lagi bisa on mic nggak nih Kak Juli? Apakah sedang bisa menyalakan mikrofon? Oh, belum bisa Kak Juli. Tapi boleh Kak Juli kalau misalkan bisa di-drop aja di kolom chat. Kira-kira apa sesi malam hari ini yang bagian apa yang paling ditunggu-tunggu sama Kak Juli? Kak Juli, apakah sudah tahu narasumber kita malam hari ini? Oke, udah tahu ya Kak Juli ya, kita narasumbernya siapa. Nah, ada nggak yang paling ditunggu-tunggu sama Kak Juli? Apakah ada sesuatu yang paling ditunggu dari bahasannya atau dari topiknya mungkin Kak Juli? Ini Kak Juli seperti namanya ya, ini lagi di bulan Juli juga kita. Barangkali Kak Juli juga habis ulang tahun ya, Kak Juli ya. Oke. Apa banyak banget yang sedang ditunggu-tunggu? Oh, ada nih, Kak Juli, ternyata yang paling ditunggu-tunggu dari sesi malam ini adalah social enterprise yang bergerak di bidang keuangan itu gimana perjalanannya ya. Oke, jadi memang yang ingin kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan keuangan ya. Itu juga salah satu hal yang ditunggu-tunggu sama Kak Juli, mungkin juga ditunggu-tunggu sama teman-teman lainnya ya pada malam hari ini ya. Thank you so much Kak Juli juga udah sharing sama kita. Di sini juga ada dari Kak Damai asal Bandung.
yang ditunggu-tunggu adalah pengen tahu gimana Amarta bisa untung dengan melayani ibu-ibu di desa. Oke, jadi di sini teman-teman yang hadir juga sudah terbayang ya apa nih yang sebenarnya ingin didapatkan ketika hadir pada malam hari ini. Jadi, oh ada gambaran tentang keuangan, gambaran tentang gimana melayani ibu-ibu desa gitu ya. Terima kasih Kak Jul dan juga Kak Damai sudah sharing tentang apa yang tunggu-tunggu di sesi malam hari ini. Seru ya teman-teman ya, berarti udah pada cari tahu apa yang akan ditunggu-tunggu pada malam hari ini. Aku senang dengan semangatnya teman-teman, dengan energi teman-teman. Mungkin yang lain kalau memang mau sharing lagi di sesi tengah-tengah perjalanan pada malam hari ini boleh banget ya. Semoga semua harapan dan semua yang tunggu-tunggu teman-teman itu bisa mulai terjawab melalui sesi malam hari ini. Baik teman-teman, kalau tadi sudah aku menemani teman-teman di sesi pembukaan, sekarang saatnya kita masuk ke sesi utama malam hari ini yang akan dipandu oleh moderator. Moderator kita malam hari ini yaitu Kang Muhammad Zulkarami atau yang juga dikenal sebagai Kang Zul. Kang Zul ini adalah seorang product manager ya di The Local Enablers yang banyak bergerak di bidang pengembangan komunitas, pengembangan produk, dan juga jasa, serta fasilitasi workshop dengan pendekatan desain. Kang Zul ini ya teman-teman juga punya banyak pengalaman ya sebagai profesional MC dan juga moderator, termasuk juga pernah jadi host juga nih untuk event bisnis yang skalanya tuh sampai ASEAN dan juga G20. Ya udah cocok banget lah Kang Zul untuk bisa bantu connect ke teman-teman dengan narasumber yang ada di sini. Boleh juga teman-teman kalau ada yang mau connect ke Instagramnya Kang Zul, kita share juga nanti di kolom chat ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita malam hari ini kepada Kang Zul. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Dija untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam teman-teman semua, Insight Seekers yang selalu haus akan insight-insight, yang selalu untuk mau mengembangkan dirinya di waktu-waktu yang luar biasa. Karena di pertemuan kita yang kelima ini, saya melihat bagaimana teman-teman semua untuk selalu mengusahakan waktunya, kesempatannya untuk bisa mencari ilmu, mencari insight, bahkan mudah-mudahan menemukan tujuan yang teman-teman selama ini cari, yaitu membangun karir bermakna. Nah, teman-teman semua, Impact Talks hadir karena kami percaya karena semakin banyak anak muda yang ternyata hidupnya ingin lebih bermakna lagi. Tetapi banyak belum mengetahui tentang bagaimana dunia dampak atau social enterprise bekerja. Seringkali kalau udah ngomongin masalah kontribusi sosial, kita sering dimiliki hanya oleh para influencer atau para relawan atau bahkan orang-orang yang sudah mapan. Padahal setiap kita itu bisa loh memulainya dengan langkah yang kecil. Maka Impact Talks hadir sebagai membuka jendela bagaimana kepedulian itu ternyata bisa bertumbuh menjadi sebuah gerakan dan bagaimana nilai itu ternyata bisa beriringan berjalan bersama dengan karir dan yang pastinya kontribusi sosial atau kepedulian sosial bisa tumbuh secara berkelanjutan. Dan mudah-mudahan teman-teman semua di dalam sesi Impact Talk kali ini mendapatkan keberanian untuk menemukan purpose dan melihat peluang dan mengambil bagian dari solusi perubahan. Selamat datang kembali di Impact Talks by Syamsi Dua Foundation dengan tajuk Membangun Karir Bermakna. Tema kali ini adalah Social Finance sebagai alat nyata melakukan perubahan dan pemberdayaan sosial. Nah, teman-teman semua, kita melihat betul bagaimana konsep-konsep ini muncul yang semakin mempertajam kita untuk bisa mengambil makna-makna dalam kehidupan. Di sesi pertama kita ketemu dengan Ikigai. Di sesi kedua kita ketemu dengan yang disebut Blended Finance. Yang ketiga kita ketemu sama yang namanya Impact Investment. Yang keempat kemarin bersama dengan Kafika, kita ketemu dengan yang namanya proses bagaimana kita memanifestasikan diri kita untuk bisa menciptakan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Nah, teman-teman semua, ketika kita dengar kata yang namanya keuangan, itu pasti teman-teman langsung kebayang nih, oh keuangan itu pasti ngomongin masalah uang, terus kemudian sama yang namanya itu investasi atau bahkan profit. Malam hari ini kita akan mengubah persepsi kita tentang keuangan saja, tapi kemudian kita lebih mendalami tentang bagaimana sih sebetulnya keuangan itu ternyata bisa menjadi instrumen, bisa menjadi alat untuk melaksanakan, menciptakan perubahan dampak sosial yang nyata. Di sesi sebelumnya kita bertemu dengan teknologi yang bisa menghubungkan kepedulian orang-orang yang ingin berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah bagian penting dalam proses perjalanan kita karena kita akan masuki perjalanan selanjutnya dari series social enterprise. Kemarin di 3 pertemuan pertama kita ngobrolin masalah mindset. Di pertemuan ke-4 dan 5 hari ini ngomongin masalah social enterprise. Jadi udah lebih technical.
sudah lebih melihat bagaimana proses sebuah social enterprise itu bertumbuh dan berkembang. Dan hari ini kita semua akan melangkah lebih jauh lagi, yaitu memahami bagaimana pembiayaan itu dapat membantu masyarakat tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk bertumbuh. Hal ini yang kita kenal dengan konsep yang disebut dengan social finance. Bagaimana menggunakan instrumen keuangan untuk menciptakan dampak sosial yang nyata. Nah, penasaran banget ya, bagaimana konsep social finance ini dikemas dan kemudian menjadi bahan dasar bakar utama untuk kemudian menggerakkan Amarta ke depannya. Jadi teman-teman semua, kita akan belajar dari salah satu social enterprise yang inspiratif di Indonesia, yaitu adalah Amarta, yang memilih mendampingi ibu-ibu pelaku usaha di desa. Dari sana kita akan belajar yang namanya profit dan juga impact itu tidak harus selalu bertentangan, tapi justru bisa berjalan beriringan selama kita menggunakan konsep-konsep yang tentunya nanti akan kita langsung dengar bersama dengan Mas Taufan, dan lebih jauh lagi. Kita berharap sama-sama dari sesi ini kita dapat membuka perspektif baru kalau teman-teman sedang membangun bisnis, atau membangun karir, atau berinvestasi di sektor sosial adalah pilihan yang tidak hanya memberi nilai ekonomi, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, teman-teman semua, untuk mengajak kita memahami bagaimana social finance bekerja sebagai alat pemberdayaan, mari kita sambut narasumber kita hari ini. Tapi sebelum itu, saya izinkan saya membaca profil narasumber pada malam ini. Beliau adalah Mas Andi Taufan Garuda Putra, atau yang kerap disapa Taufan, lahir di Jakarta 24 Januari 1987. Taufan merupakan lulusan sarjana manajemen bisnis di Institut Teknologi Bandung. Kemudian, Mas Taufan melanjutkan pendidikannya di Harvard Kennedy School, mengambil Master of Public Administration. Setelah itu, Mas Andi Taufan bekerja sebagai konsultan bisnis dan strategi teknik informatika dan implementasi sistem SAP untuk IBM Global Business Service selama hampir 2 tahun. Selama masa purna kerjanya, Taufan melihat banyak pelaku usaha mikro di pedesaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses finansial. Demi mimpinya untuk mendukung pengusaha mikro dan mencapai Indonesia bebas dari kemiskinan, Taufan pun harus berhenti dari pekerjaannya di perusahaan IT tersebut. Pada tahun 2009, Taufan akhirnya mendirikan Amarta sebagai microfinance atau lembaga keuangan. Without further ado, langsung aja kita panggil bersama dengan kita semua, Mas Andi Taufan. Halo, Mas Andi Taufan, apakah sudah bergabung dengan kami? Oke, baru nih, oke. Kedengeran nggak suaranya? Oke, sudah dengar, Mas Taufan? Oke, sebentar. Pasang background Oke, dulu. boleh, Mas. Nah, jadi tadi sedikit udah kami bridging, Mas, gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman. Ternyata masih banyak yang penasaran bagaimana sih sebesar Amarta itu kemudian berjalan, yang kemudian sosial atau beneficiaries-nya itu adalah ibu-ibu di pedesaan. Gimana cara untungnya ya? Nanti mungkin boleh ngobrol-ngobrol sama Mas Taufan bersama dengan audiens di sini tentunya. Oke, apakah sudah siap, Mas Taufan? Bentar, tadi baru di-download kok nggak masuk nih Oke, backgroundnya. aman-aman. Nah, jadi teman-teman semua, sembari kita menunggu, narasumber hari ini adalah seorang impact leaders yang bergerak di bidang keuangan yang membantu ibu-ibu pelaku usaha di desa. Bayangin teman-teman semua, ada social enterprise yang kemudian bergerak menghadirkan akses keuangan bagi ibu-ibu di pedesaan yang bergerak di bidang wirausaha. Jadi ini salah satu insight yang perlu kita cari, karena berbicara tentang akses itu selalu menjadi salah satu solusi yang perlu kita tawarkan dimanapun kita berada. Dan keresahan apapun yang kita miliki, mudah-mudahan dengan membantu masyarakat Indonesia ini memiliki akses, itu bisa memberikan kemudahan-kemudahan atau dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Oke, Mas Taufan, sepertinya udah gabung nih sama kita. Sip, sudah. Oke, apa kabar Mas? Sehat? Baik kabarnya? Alhamdulillah. Thank you Alhamdulillah. Terima udah kasih untuk di-invite di waktunya. acaranya Impact Iya, Talks. baik. Iya, Mas, sama-sama. Kita juga sangat terhormat untuk kemudian bisa mendapatkan waktu dari Mas Taufan untuk berbincang-bincang santai nih, ngobrol-ngobrol, tapi tetap insightful bersama insight seeker semua di sini. Jadi di sini profil dari pesertanya itu, Mas, adalah para pertama insight seekers, yang kedua sedang membangun karir dan mencari kebermaknaan dalam karirnya. Ada juga yang fresh grad, gitu kan, sedang mencari apakah dunia social enterprise menjadi salah satu jalan yang bisa kita ambil. Oke, Mas Taufan, sebelumnya mungkin kita boleh kenalan lebih dulu kali ya dengan Amarta, sedikit banyak seputar tentang perjalanannya. Mungkin ada waktu dan kesempatannya, kami persilahkan kepada Mas Taufan.
Oke, thank you, Zul. Ah, salam kenal semuanya, Pak Eko. Terima kasih sudah diundang di acara Samsi 2 Foundation. Ah, perkenalkan semuanya, saya Andi Taufan Garuda Putra, dipanggilnya Taufan. Saya mendirikan financial technology platform namanya Amarta Finansial. Um, Berdirinya 2016, 2010, 2016 bertransformasi jadi fintech. Dan 16 tahun maksudnya perjalanan kita mendampingi UMKM di berbagai pelosok negeri. Nah, saya ada materi buat kita diskusi hari ini sebentar sambil share juga. Semuanya udah bisa lihat slide-nya. Sudah terlihat, Mas? Oke, um, ya, um, ini singkat aja ya, uh, materi yang saya bawa sekarang, tapi nanti kita bisa lebih banyak buat diskusi juga. Um, jadi Amarta ini awal mulanya dengan cerita seorang ibu-ibu di Ciseng Bogor, namanya Ibu Apsiah. Dia butuh modal buat jualan ikan cupang. Um, dan uh, dia butuh modalnya nggak banyak, malah butuh modalnya dulu tuh 2010 tuh 500.000, lumayan buat dia bisa beli puluhan ikan cupang, nanti habis itu dibawa dari Cisayang Bogor, dia bisa jualin di Blok M di Jakarta. Nah, dengan uh, awal mulai dari situ kita kasih modal, terus kita lihat dari situ um, ibu bisa ngasih jaminannya apa, jaminannya juga susah kan. Terus kalau mau ngasih jaminan sertifikat, mau apa namanya, mau saya apain juga sertifikat rumahnya nggak bisa saya apain juga. Tapi akhirnya kita berdiskusi, ya udah kita uh, tapi di sini banyak ibu-ibu lain juga mau minjem Pak. Tapi ibu-ibu yang lain juga bisa saling bertanggung jawab kok. Nah, itu di situ awal mulai kita memulai namanya Marta Pinjaman Kelompok. Jadi kita membantu ibu-ibu di desa pelaku usaha informal mengajukan pinjaman dengan bentuk kelompok, nah, tanpa harus memberikan jaminan sertifikat atau PBKW rumah, karena kita bikin simple dan mudah. Tapi juga kita bisa mengukur resikonya kalau ada kemungkinan kredit macet atau bisnisnya lagi nggak bagus, gimana mereka bisa saling membantu satu sama lainnya. Nah, ngomongin ibu-ibu usaha mikro di Indonesia ini kan kita ngomongin the majority populations of the uh, uh, struktur ekonominya kita gitu loh. Kalau kita ngomongin penduduk kita 270 juta, um, berapa banyak sih yang bekerja di perusahaan besar, berapa banyak sih yang bikin perusahaan besar atau jadi konglomerat atau bikin usaha kecil, bikin pabrik. Um, Jauh, jauh lebih banyak kalau kita ngomongin mereka yang ngejalin usaha mikro atau usaha informal. Dan that's the majority populations of the businesses di Indonesia. Unfortunately, memang banyaknya masih di sektor informal, dan dari 2010 saya mulai bisnis mungkin sampai sekarang, um, tantangan usaha mikro ini juga um, apa, buat naik kelas itu juga, atau uh, munculnya lebih banyak usaha kecil, usaha menengah juga nggak se agresif itu gitu. I think that's a real challenge of this uh, running a business in Indonesia lah. So for them, buat ibu-ibu ini, buat usaha mereka yang jalanin bisnis ini kan, uh, they have aspirations buat masa depannya lebih baik, anaknya bisa sekolah lebih baik, um, mereka uh, kualitas hidupnya lebih baik, rumahnya lebih bagus, lingkungannya lebih uh, sehat gitu. Nah, itu mau dapat kerja yang layak juga nggak gampang gitu loh. Apalagi di zaman sekarang nih. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, it's a very uh, uh, apa namanya, hard gitu, especially terutama buat mereka yang edukasinya rendah, secara financial literacy juga terbatas. Tapi yang mereka bisa kan, eh, they, yang I value the most gitu, dan that's also the spirits of this countries tuh, semangat resilience-nya untuk terus maju, terus bertahan,
terus berkontribusi untuk keluarganya dengan segala keterbatasannya. Nah, itu yang jadi semangat kita, makanya kita konsisten terus ikhtiar bantuin usaha-usaha mikro di berbagai penjuru negeri. Em, nah, Amarta mulai dari kasih modal, sekarang kita em, tumbuh berkembang, kita mencoba membangun infrastruktur keuangan eh, secara digital bagi ekonomi akar rumput. Nah, dengan berbagai macam produk yang kita berikan, nah, kita mulai juga start with very humble beginning gitu. 2010 kita mulainya juga sebagai microfinance, koperasi, karena modalnya juga terbatas dulu. Em, Baru sambil bertahap kita jalanin menjangkau lebih banyak peminjam, baru akhirnya kita ngelihat momentum teknologi, gimana teknologi plat website on apa eh, digital marketing bisa membantu kita mengajak lebih banyak eh, alternatif investors yang mencari alternatif investasi. Mereka yang nggak cuma mau naruh dana di deposito atau reksadana atau main saham. Nah, mereka ah, dulu kan kita bisa ada opsi buat beli kripto, buat em, apa namanya beli aset digital gitu kan. Nah, sekarang em, kita juga nawarin yang lebih real gitu, real sektor dan berinvestasi langsung ke UMKM. Nah, itu 2016 sampai 2020 sampai akhirnya sekarang sejak habis COVID, kita ngeliat gimana kita terus memberikan jangkauan yang lebih baik lagi. Kita bangun platform keuangan dari permodalan, pembayaran, investasi untuk berbagai macam segmen dari nggak cuma ibu-ibu usaha mikro, kita juga kerja kolaborasi sama enterprise, sama startup, sama perusahaan konvensional. Nah, jadi semua yang membutuhkan akses permodalan bisa berkolaborasi dengan Amarta lah. Sekarang kita ini gambarannya ya, kita menjangkau di berbagai penjuru negeri kecuali Aceh, Maluku, Papua ada 4 jutaan yang kita dampingin. Eh, kita fokusnya di pedesaan. Jadi kalau nanya Amarta ada di Jakarta, ada apa enggak, nggak ada karena adanya di pinggirannya malah gitu. Bogor-Bogornya juga Bogor-Bogor pinggiran yang paling dekatnya dari sini. Nah, membangun bisnis yang eh, berorientasi impact ini juga kita bangunnya kan secara mau bangun ini secara sustain kan kita juga perlu berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Nah, kita alhamdulillah dipercaya dengan eh, partner baik itu perbankan nasional eh, dan juga impact investors dari luar juga em, dan berbagai macam eh, program yang yang berorientasi impact dari UN dan pemerintah juga. Nah, nah, produk kayak gimana sih yang diberikan oleh Amarta? Kita memberikan akses pinjaman modal kerja, kita memberikan pembayaran digital, kita memberikan investasi mikro buat orang-orang yang mau mendanai langsung ke UMKM, termasuk juga UMKM yang mau menabung, alternatif menabungnya dengan proses yang lebih gampang, lebih cepat, dekat dengan mereka, bisa dengan platformnya Amarta juga. Ini gambarannya lah produk yang kita berikan. Selain itu, tadi saya ngomongin model bisnisnya kita fokusnya di uh, permodalan, tapi kita juga kita bangun jaringan pembayaran di daerah-daerah, namanya Amartalink. Amartalink ini um, alternatif layanan perbankan buat usaha-usaha mikro kecil. Kalau misalnya mereka harus, kan BRI aja penetrasinya nggak sedalam itu, nggak nyampe ke dalam desa-desa gitu. Nah, dan kita jauh lebih deep lagi lah jangkauannya buat masyarakat-masyarakat di daerah yang kalau ke BRI kejauhan, kalau ke BRI antriannya panjang, nah bisa datang ke networknya Amartalink.
untuk melakukan beragam transaksi finansial. Selain uh, produk secara digital, bisnis yang berorientasi profit, tapi kita juga terus melihat bagaimana apa yang kita kerjakan itu juga memberikan impact untuk pembukaan lapangan pekerjaan, gimana kita bisa membantu usaha-usaha mikro naik kelas menjadi usaha yang lebih sustain, yang lebih besar dengan income yang bisa mempekerjakan lebih banyak orang. Nah, itu yang menjadi landasan kita juga, gimana kita mengukur impact untuk setiap permodalan yang kita berikan, atau gimana uh, ekosistem digital yang kita bangun bisa membuat lebih banyak usaha-usaha informal ini naik kelas lah. Termasuk juga gimana income mereka terus meningkat. Dan ini salah satu event yang kita bikin karena menurut kita mendorong potensi UMKM di Indonesia yang ada puluhan juta ini nggak bisa dilakukan oleh Amarta sendiri. So we need to collaborate with the bigger stakeholders, terutama gimana kita attracting more foreign investors to come to these countries, so they have more confidence bahwa banyak banget potensi kolaborasi di Indonesia untuk driving innovations buat mereka-mereka yang antusias atau uh, excited sama impact investing. Mungkin itu dulu sekilas dari Alhamdulillah saya. setelah ada Amarta, Ini ada Ibu video dari tentang mulai dari Amarta. 100 sampai 200 ekor, sekarang Alhamdulillah udah ribuan ekor. Nama saya Ibu Eti Karyati, usia 39 tahun, usahanya ayam potong sama keluar masuk ayam hidup. Alhamdulillah Ibu usahanya udah lama. Ibu tadinya sebelum Ibu punya modal, tadinya Ibu jalan kaki buat jualan ayam. Sekarang Alhamdulillah Ibu punya kendaraan, bisa pakai kendaraan buat ngantar hajatan. Alhamdulillah sampai sekarang Ibu berkembang. Darinya satu tempat, sekarang udah punya 5 atau 6 tempat. Kalau hambatannya ya di kandang aja ya, ada yang korban apa itu. Alhamdulillah tantangannya nggak terlalu berat. Iya, sebelum punya dari Amarta, Ibu masih di belakang, belum punya ada di depan, belum buka warung, masih di belakang. Tapi Alhamdulillah setelah ada Amarta, Ibu mulai dari 100 sampai 200 ekor, sekarang Alhamdulillah udah ribuan ekor. Modalnya itu adalah semangat buat usaha untuk anak-anak. Kalau dari sepinya, Ibu sebulan dapat 30 per bulan, 30 juta per bulan. Kalau sedang ramai, kalau sedang ada hajatan, mencapai di hampir 50 juta. Ibu semangat buat untuk anak-anak, masa depan anak-anak. Biar Ibu nanti tua, anak-anak udah ada yang nerusin. Buat Ibu, Amarta adalah yang terbaik, yang terbagus buat Ibu. Terima kasih buat Amarta. Ya, mungkin itu sekilas cerita tentang kita di Amarta. Um, Oke. Nah, mungkin dari teman-teman semua ada yang mau didiskusikan, yang mau ada yang mau ditanyain, silahkan disampaikan. Oke, siap. Baik, Mas Taufan, terima kasih untuk inspirasinya luar biasa sekali teman-teman semua. Bagaimana kemudian dari pertemuan sederhana, seorang ibu yang mau jualan ikan cupang, ini ternyata memberikan inspirasi langkah besar untuk mengawali perubahan melalui keuangan. Jadi teman-teman semua, untuk yang sedang bingung, sepertinya ada momen kehidupan apa dalam hidup saya yang kemudian mengubah sudut pandang kehidupan sehingga memiliki semangat juang tinggi untuk melakukan perubahan itu. Hari ini kita bertemu dengan Mas Taufan, yang sudah memberikan inspirasi mengawali perbincangan kita hari ini dengan inspirasi yang luar biasa. Mas Sofan, izin saya sebagai moderator memandu dalam perbincangan kita kali ini. Saya ingin mengawali dengan sebuah apresiasi sebetulnya. Saya baca sebuah artikel yang Mas Sofan buat tentang ASEAN Growth Network, ASEAN Growth Forum, ASEAN Grassroots Forum, sorry ya, ASEAN Grassroots Forum. Nah itu salah satunya dia Mas Taufan ngasih tahu ke kita semua, kita ini sekarang sedang hidup dalam dunia yang selalu berubah. We live in a world of profound change. Profound change, ya betul ya Mas ya, kurang lebih gitu tulisannya.
Nah, ini saya sepakat banget karena kita memang sedang hidup di dalam dunia VUCA atau bahkan yang sekarang sudah bertransformasi menjadi BANI, di mana ini suatu kondisi yang memang sebetulnya menawarkan pesimisme ketika pembacaannya. Tetapi dari artikel Mas Tovan, ini justru terbalik menawarkan optimisme untuk melihat bagaimana dunia yang sekarang memang sedang banyak tantangan, justru memiliki peluang-peluang untuk kita sebagai impact leaders, untuk sebagai change maker, membuat perubahan. Saya izin mulai dari situ, Mas, berbicara tentang bagaimana tetap melahirkan optimisme di tengah kondisi-kondisi yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Nah, boleh nggak, Mas, cerita sama kita semua? Ada nggak sih satu pertemuan yang membuat Mas Taufan itu memilih dan yakin untuk bergerak di dunia fintech ini ya, di dunia keuangan, apalagi nemeninnya ibu-ibu desa. Apakah ada satu ibu desa, ibu-ibu di pedesaan sana yang membuat Mas Taufan tuh kayak tersadar, oh ini tuh memang harus jadi jalan yang harus diperjuangin loh gitu. Masih inget nggak namanya ibunya siapa, Mas? Cerita-cerita Ah, boleh ya? iya tadi yang saya cerita di depan tadi. Jadi itu salah satu ibu ah, yang terus menjadi inspirasi kita untuk menunjukkan bahwa Ibu Apsiah tadi dia yang menjalanin bisnis ikan cupang mulai dari Ciseeng di Bogor. Dia juga yang em, apa namanya bisnis bisnis kan bisnis bisnis sederhana gitu loh. Jadi em, kalau dulu waktu kecil juga saya suka mainin ikan cupang, terus ketemu lagi orang yang jualan ikan cupang gitu. Dan ini menarik aja dan ketika um, bisnisnya juga uh, nggak cuma sekedar di kalau ngomongin tentang pelaku usaha mikro ini, mereka tuh nggak pernah ngomongin bisnis is just a pure business gitu loh. Tapi bisnis tuh tentang uh, bagaimana bisa memastikan keberlanjutan uh, keluarganya, bagaimana dia ngelihat bahwa ini apa yang saya jalanin itu perjuangan saya buat pendidikan anak-anak saya, buat kualitas hidup saya yang lebih baik. Nah, itu yang membuat kita di Amarta melihat uh, akses permodalan tuh bukan cuma sekedar kasih pinjem uang habis itu bayar utang doang, tapi juga gimana multiplier efek dari setiap modal yang diberikan bisa membantu mengembangkan usahanya, bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya, eventually mudah-mudahan bisa mereka keluar dari kemiskinan dan uh, pen- mem- dan generasi berikutnya anaknya bisa mengangkat derajat keluarganya jauh lebih baik lagi. Nah, itu yang kita lihat sih di perjalanan kita di Amarta. Ah, I see. Berarti memang meli Mas Taufan setelah bertemu dengan Bu Apsi ya, menemukan satu meaning baru kalau ternyata ibu-ibu di desa kalau bisnis nggak cuma sekedar bisnis pure cari profit aja, tapi tentang legacy, bagaimana menurunkan mungkin usahanya agar bisa dinikmati juga nanti sama anak-anak keturunannya sehingga bisa keluar dari garis kemiskinan. Terima kasih Mas Taufan untuk jawabannya. Nah, Mas, kalau misalnya kita lihat tadi kan ada perjalanan yang luar biasa ya dari tahun 2015 ya, around 2010 sampai 2015 itu startingnya tuh benar-benar kayak humble, early mid start banget gitu. Jadi ketika mulai itu perjalanannya tuh mungkin dari apa namanya ya, mungkin dari kecil lah bahasanya Mas ya. Kan kalau kita melihat Amarta hari ini itu sudah besar dan perjalanannya memang sepertinya harus berhasil. Tapi boleh nggak sih cerita sama kita semua, perjalanannya kan nggak sederhana gambar timeline tadi ya. 2009 sampai kemudian hari ini sudah besar. Ada nggak sih masa-masa, Benang iya, kusut. itu kayak benang kusut. Kalau tadi kan kayaknya, oh lancar-lancar aja tuh gitu. Ternyata kan kayak benang kusut. Ada nggak sih momen-momen yang bikin kayak, oh ada satu momen yang bikin ini kayak oh ini nggak berhasil deh tapi tetap harus diperjuangkan itu mungkin boleh share ke kita Mas momen-momen krusial momen-momen vital yang membuat justru Amata melenting lebih jauh lagi dari momen-momen itu. Um, ya ini ngomongin 16 tahun sih masalah yang dihadapin banyak banget lah. Sampai sekarang juga ini zaman kayak gini nih zaman lagi susah, itu makin susah lagi ngejalanin uh, bisnis untuk mendampingin UMKM kita di berbagai pelosok negeri. Tapi uh, saya itu mau mulai perjalanan Amarta umur saya itu 23 tahun. Saya lulus kuliah 21 tahun, kemudian kerja di IBM 2 tahun. Karena di situ belajar tentang Indonesia secara menyeluruh lah. Saya besar di Jakarta, Bandung, um,
orang tua dari Bugis, dari Bukit Tinggi. Nah, mereka ketemu di Jakarta. Tapi kan saya paling ke Bukit Tinggi, ke Bone itu, Sulawesi Selatan, kalau kalau Lebaran aja gitu. Nah, ke sana. Tapi nggak pernah ngeliat daerah-daerah lain. Nah, main pas kerja di IBM ini dan datang ke berbagai pelosok negeri. Kebetulan klien saya itu kebun sawit. Nah, di situ tuh saya belajar tentang oh ini yang namanya kesenjangan gitu loh. Ini kebun-kebun sawit besar di ah, Pekanbaru, Riau, di Dumai situ sampai ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kebun-kebunnya gede tapi ah, warga-warga di sekitarnya tuh hidupnya sederhana banget gitu. Nah, itu yang jadi turning point-nya lah. Gimana kita bisa berkontribusi lebih banyak untuk orang-orang kecil aja dibanding bantuin perusahaan sawit gitu. Nah, nah, mulai dari situ mulai memulai inisiatif, makanya nyari kayak gimana sih cara yang paling benar ngebantu UMKM gitu usaha kecil. Oh mungkin kita mulai dengan ibu-ibu usaha mikro karena saya baca-baca, saya research segala macam. Ini segmen yang lumayan vulnerable lah dan nggak nggak banyak gitu yang extending their hands untuk doing something for this populations gitu, for these segments. Dijalanin bisnis sudah mulai, ya awal mula bisnis juga nggak gampang. Hmm. Nah, kalau bikin bisnis kan kita selalu uh, mulai dengan bisnis plan-nya, kita bikin bisnis plan-nya, kita punya target, kita mau menjangkau berapa banyak. Eksekusinya juga tidak semudah dengan Excel yang kita bikin. Kita bikin proyeksi Excel per bulan mau growth, 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 growth. Nah, tapi pada saat dijalanin hari per hari, nah, wah harus bayarin gaji, harus nyari dana lebih besar lagi. Oh ini revenue-nya belum dapat, gajinya harus disesuaikan lagi. Mau ekspansi besar, tapi modalnya belum dapat, jadi tetap harus mencoba survive dengan segala keterbatasan. Sampai akhirnya juga di 2015 tuh ada satu eh, momennya kita hampir bangkrut juga karena di tahun-tahun itu tuh em, kita bisnis bagus, jadi NPL kita masih 0%, bisnisnya masih tumbuh. Cuma masalahnya karena kita udah melayani ribuan, 5 ribuan ibu ibu mitra kita, mereka kan selalu butuh modal lebih besar lagi. Jadi kalau udah minjem 500 ribu dulu, naik 1 juta, naik 2 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, udah 5 tahun tuh udah pada naik 10 kali lipat tuh banyak yang mau minta minjem 5 jutaan. Nah, tapi ah, nyari nadanya susah. Jadi cari modalnya susah ah, karena udah nggak gampang, udah padahal dulu nyari dana sih nggak banyak dulu dibanding sama sekarang ya. Dulu tuh nyari dana 100 juta per bulan aja kewalahan gitu loh. Nah, mau dipercaya sama orang juga nggak gampang, mau minjem sama bank lagi limitnya udah mentok, mau nyari pokoknya udah struggling lah. Oh, karena yang pada udah kita janjiin buat dapat modal, karena dia nggak cair duitnya, yang mulai berkurang 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 mitranya Amarta. Nah, di situ juga saya ngeliat, oh mungkin this is the end of my journey lah, doing business in this apa di sectors gitu. Tapi kayaknya um, yang namanya bisnis tuh kan uh, nggak akan berakhir kalau kitanya nggak menyerah gitu loh. Selama kita uh, terus fight, kita terus cari jalan keluarnya, kita terus uh, hadepin masalahnya. Kita coba attempt pertama nggak berhasil, dua nggak berhasil, tiga berhasil, nggak berhasil, nggak berhasil, sampai akhirnya ketemu jalannya. Nah itu cara akhirnya nyari bank, ketemu banyak bank nggak ada yang nggak bisa tembus, sampai akhirnya saya ketemu sama uh, uh, venture capital gitu, dan itu momennya pas aja, orang-orang udah kan nyari-nyari bank nggak bisa-bisa, ketemunya venture capital, cuma venture capital terus cerita kita bisnisnya ngelayanin ibu-ibu di desa, kita bisnisnya profitable, bisnisnya NPL-nya bagus, tapi punya masalah funding. Nah, terus
ngomong lah di situ, diskusi lah di situ. Oh, kalau gitu kita bikin aja platform uh, marketplace lending. Kalau Tokopedia jualan barang, uh, kita kebetulan investornya Amarta waktu itu tuh salah satu investor pertamanya Tokopedia juga. Jadi kalau Tokopedia jualan barang, kita uh, tawarin aja marketplace buat ibu-ibu butuh modal. Jadi orang-orang yang butuh investasi, kita tawarin aja sebagai marketplace buat uh, financing. Nah, marketplace lending lah istilahnya. Nah, akhirnya ganti bisnis model tuh pivot buat bikin platform pendanaannya secara digital buat ngajakin retail-retail. Nah, itu mungkin salah satu momennya tuh. Dan akhirnya nggak jadi bangkrut ya perusahaannya. Karena um, dibukain jalannya. Kadang-kadang kita juga pada saat udah mentok menghadapi satu masalah, uh, i- kalau nggak bisa jalannya itu, ya we need to think out of the box aja. Think creatively, gimana cari solusi lain gitu loh. Untuk tetap bisa um, jalanin apa yang mau kita capai gitu. Wah, sorry. Mungkin Mas izin lanjut. Ada tips biar bisa thinking out of the box. Ini kan mungkin kayak dead end banget tadi tuh. Kayak udah semuanya udah habis, nggak ada jalan buntu. Apa yang bikin tetap struggling untuk thinking out of the box, Mas? Um, Keep open-minded, bertemu dengan lebih banyak orang. Ya, mungkin silaturahmi itu bagus untuk membuka pemikiran kita dengan ide-ide baru. We never know siapa yang bakal kita temuin. Um, dan itu um, yang bisa membantu kita dapat inspirasi untuk mencari alternatif lain pendekatannya. Nyata selama ini nyari funding ya nggak harus selalu nyari dari bank gitu kan. Nah, nyari funding dulu venture capital, Pak Amarta bukan perusahaan teknologi juga kan dulu, bukan. Nah, tapi oh ini i- dengan solusi seperti ini mungkin bisa juga ya. Nah, terus ya kita open minded aja, kita positif. Nah, oh, kita belum pernah bikin website. Um, Caranya mulainya dari mana ya? Ya kita cari tahu, kita belajar, keinginan buat terus belajar hal baru, dan stay positif untuk melihat solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapin. I think that's the attitude we need lah to go through all of the problems that we have. Wah, jadi teman-teman semua yang lagi berjuang dengan proses hidupnya dan ketika sedang merasa ketemu sama jalan buntu, open mind ya, tetap positif. Ini adalah mentalitas seorang impact leaders yang ngajarin kita semua. Ketika kita sedang berada di sebuah jalan buntu, tentu mentalitas ini selalu harus dibangun dan menjadi attitude utama agar kemudian kita yakin yang namanya inang-inang inspirasi itu akan muncul dengan sendirinya. Ini berkaitan erat juga dengan sebuah sebuah apa namanya ya, sebuah hukum yang disebut dengan law of attraction. Law of attraction itu ngasih tahu kita ya kalau kita positif, itu kita kasih kayak kasih magnet untuk hal-hal positif juga melingkari kita, betul ya Mas ya? Kurang lebih kayak gitu ya, melingkari kita semua sehingga nanti tiba-tiba ketemu sama jalannya, tiba-tiba ketemu sama jawabannya. Tapi tentunya tidak hanya sekedar stay positif, tapi selalu melakukan usaha-usaha tadi. Buka website, pivoting, terus kemudian mencari tahu ada cara-cara alternatif baru. Jadi buat teman-teman semua yang lagi ngerasa stuck di dalam bisnisnya, di dalam social enterprise-nya, stay positif ya. Ini pesan dari Mas Taufan untuk kita semua. Menarik banget nih. Tadi adalah momen-momen di saat kayaknya banyak orang yang udah nggak percaya sama Amarta, Amartanya juga sendiri lagi ngerasa dead end, tapi ternyata ada lentingan berupa positive attitude dan juga open mind yang membuat prosesnya berjalan lebih baik lagi sampai sekarang. Dan akhirnya besar sekali pendapatannya, tidak hanya dari investor aja, tapi justru membuka peluang-peluang baru dalam proses-proses kegiatan atau memberikan impact-nya. Nah, Mas Sofan, kalau misalnya menarik sekali kan tadi kita melihat perjalanan Amarta. Yang menarik dari social enterprise itu kan sebetulnya adalah ketika kita melihat mau bantu orang, itu sebetulnya justru kita yang merasa banyak terbantu atau banyak evolusinya gitu kan, banyak terevolusinya, banyak transformasi yang kita dapatkan yang tadinya niatnya tuh mau bantu. Penasaran nih, sebenarnya kita semua penasaran dari ribuan, tadi kan ada 4 juta lebih ya, Ibu Mitra yang sudah Amarta bantu melalui Mas Taufan juga selama ini.
Kira-kira pelajaran apa yang paling mengubah cara pandang seorang Mas Taufan dalam memandang yang tadinya kan bisnis, kepemimpinan, bahkan kehidupan? Adakah changing mindset atau shifting mindset besar ketika sudah menyampingi jutaan beneficiaries ketika Mas Taufan menjalani Amarta? Um, Kalau sekarang saya ngelihat apa yang kita jalanin, it's more on responsibility ya. Jadi tanggung jawab kita juga, um, apa ya, kita perlu bangun bisnis ini secara berkelanjutan, secara sehat, supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi. Ini kan ngomongin akses modal kan bukan sekali dikasih modal habis itu bisnisnya langsung berkembang gitu. Ini kan perlu continuity of support dan continuity of innovations. Kita mungkin mulai dengan modal dulu, tapi modal bisa sampai sejauh mana sih? Mungkin mereka perlu intervention yang lain lagi. Makanya kita sekarang bangun uh, bangun produk penawarannya, offering kitanya itu lebih komprehensif gitu loh. Karena kita ngelihat um, mereka juga perlu layanan produk keuangan lainnya. Nah, sekarang habis itu dari Amarta, apa yang Amarta lakukan juga, um, we're just a small contributions for this, for their life gitu kan. So if we really want to uh, create a meaningful impact, we need to collaborate with bigger stakeholders. Kita perlu kerja bareng dengan lebih banyak partner. Um, karena tadi ngomongin kalau misalnya modal, nggak semua, mungkin ada sebagian kecil bisa dapat modal terus bisa langsung berkembang terus-menerus bisnis. Tapi kan lebih banyak lagi yang um, perlu dukungan, dukungan baik itu apakah itu dibantu secara manajemen keuangannya supaya dia bisa memastikan cash flow-nya tetap sehat, kemudian gimana dia bisa mau buka cabang, harus ekspansi, strateginya harus kayak gimana, wilayahnya di mana, atau mau bikin produk baru harus lebih kreatif kan, atau mau bikin marketing brandingnya, nah kayak gitu-gitu tuh kan lebih kompleks jadinya. If you want to scale up the business, you should be ready to uh, uh, understand the more complex things managing the business. Nah itu juga perlu dibantuin UMKM UMKM-nya Marta. Belum lagi kita ngelihat Amarta itu kita ngebantuin lebih dari 200 jenis usaha akar rumput di Indonesia. Jadi kalau ngomongin semua jenis per sektor pertanian di Indonesia itu kita lumayan cukup paham gitu loh. Petani, bedanya petani sawit di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bedanya petani kopi di Tanah Toraja, kopi Toraja, kopi di apa namanya Sumatera Utara, kopi di Flores. Itu quality-nya, cara mereka jualannya, belum lagi petani macam-macam pembatik. Nah nah ngelihat berbagai macam sektor UMKM di Indonesia ini itu juga uh, buat saya, uh, that's the heart of this nations gitu loh. Um, Mereka yang um, terus menjalanin kesehariannya, tapi seberapa banyak sih dari kita atau um, seberapa besar sih apa yang bisa kita bantu buat benar-benar membuat the majority of this populations tuh benar-benar bisa uh, berubah hidupnya gitu loh. Um, Belajar dari Cina gitu ya. Cina tuh within one generations bisa ngangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, um, dengan berbagai macam uh, program yang mereka bikin, bagaimana mendorong kewirausahaannya, gimana infrastrukturnya dibangun. Nah, nah, di, di kita Indonesia sekarang sih, um, ya unfortunately, kayaknya sekarang malah mundur ke belakang, bukannya makin maju. Dan itu menjadi tanggung jawab yang makin gede lagi, gimana tetap bisa ngedampingin uh, yang kesehariannya mencoba untuk bertahan, untuk bisa lebih bisa lebih apa tumbuh, tapi mentok-mentok gitu loh. Itu
kondisi sekarang lah. Nah, itu nanti ngomongin konteks yang lain lagi. Tapi uh, what I'm trying to say here is, I think at this point in my life, um, helping this segment, it's not only about making business, but also really about helping this um, mereka orang-orang kecil supaya lebih lebih kompetitif, lebih berdaya saing dan lebih maju lagi lah. Wah, luar biasa, Mas. Satu misi yang mulia tentunya. Tadi mungkin ada kita mendapatkan gambaran dari Mas Taufan tentang bagaimana perubahan tata cara Mas Taufan melihat bisnis yang tadinya mungkin sekedar bisnis biasa, tapi ternyata setelah mendampingi jutaan mitra, jutaan beneficiaries, ada perubahan yang besar yang tadinya mungkin sekedar bisnis saja, tapi berubah lebih bagaimana untuk bisa mengangkat harkat dan derajat dari generasi-generasi di Indonesia yang sebetulnya sedang struggling sama hidupnya dan mentok-mentok sama pilihan-pilihan hidupnya, tapi diubah cara pandangnya melalui Amarta, nah akhirnya menemukan satu harapan baru sama kehidupannya. Mudah-mudahan kita bisa juga nyontoh ke Cina ya, dari satu generasi itu bisa mengangkat harkat martabat dari jutaan masyarakat di Indonesia. Karena betul ya, kita hidup di dalam negara yang memang gapnya tuh cukup tinggi ya, yang namanya kaya atau disparitas dari ekonomi itu cukup kentara, sehingga ini jadi misi yang perlu dilakukan tidak hanya oleh Amarta, tapi justru harus muncul Amarta-Amarta baru yang mungkin ke depan muncul dari ruang ini, Mas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasi untuk bisa take action. Nah, ini ngomongin masalah Mantap. karir, Mas. Ya, Mas, kita karena di sini saya lihat di sini kan banyak peserta sebarannya itu masih tingkat akhir, fresh graduate, atau mungkin baru beberapa tahun bekerja di dunia impact. Nah, banyak yang bertanya sama dirinya sendiri. Kalau misalnya saya ingin bekerja, tapi juga ingin pekerjaan saya punya dampak. Jadi mereka tuh lagi dalam proses ini nih. Pengen kerja tapi punya kerja dampak. Kalau nih Mas, mau nanya Mas, kalau ada satu orang di ruangan ini, ya, terus bilang sama Mas Taufan, Mas saya kayaknya pengen berkarir di dunia social finance nih, atau social enterprise, tapi belum tahu mulainya dari mana. Apa yang akan Mas Taufan sampaikan untuk orang itu? Mulai dari problems apa yang mau di solve. Oke. Dan seberapa menarik problems itu buat kita kita spend a very long time to really deep dive the issue sampai sampai kita benar-benar um, ya you should enjoy on solving that problems. Kayak misalnya kita ngomongin Amarta, kita mau kasih akses permodalan, semua orang juga ngasih akses permodalan. Bahkan ada yang lebih kuat lagi, lebih dibanding kita buat ngasih akses permodalan. Mau ngasih permodalan buat orang-orang di pedesaan udah ada BPR, udah ada Kas Koperasi Simpan Pinjam. Jadi apa yang membuat kita berbeda gitu? Um, nah, do we really help to solve the problems at that time? Mungkin udah banyak juga yang ngelakuin. Nah, sampai kita benar-benar deep dive, ngegali lebih dalam lagi, mau fokusnya di mana. Oh, kita bilang, oh kita fokusnya di ibu-ibu aja. Uh, karena it's a very niche market. Uh, nggak nggak bank nggak merhatiin langsung lah kalau ngasih pinjamnya ke ibu-ibu. Oh, kalau koperasi juga fokusnya ke pinjamannya yang kita nih pakai jaminan. Nah, padahal banyak orang-orang yang butuh modal tapi nggak bisa ngasih jaminan. Nah, and then we uh, uh, lebih spesify lagi uh, problems yang coba kita tackle. Nah, hal-hal kayak gitu tuh um, membantu kita untuk bisa bisa fokus gitu loh. Untuk pro, nah, solusi yang mau kita bikin kadang karena kita udah fokus sama problemsnya yang udah spesifik, solusi yang kita bikin juga bisa lebih spesifik. Nanti baru kita ngomongin value propositionnya seperti apa, kemudian juga positioning produknya kayak gimana, kemudian baru ngomongin how we can win the market gitu. Baru fokus one one market at a time. Oh kita mau ya, saya waktu itu mulainya satu desa di Ciseng Bogor, desa Ciseng Bogor. Oke, target udah terjangkau, kita bisa ngelainin 1.000. Oke, kalau udah bisa di satu desa Ciseng, kita coba di kecamatan sebelahnya, bisa dapat lagi nggak 1.000? Bisa lagi. Bertahap apa ya bertahap. Nah, sampai ya, walaupun bertahap-bertahap akan kejedot-kejedot banyak tembok, ya. Tapi pelan-pelan maju terus, terus melangkah.
pantang menyerah, Mas ya, kejedot tembok juga, tapi tetap maju. Oke, Maju siap, terus. Mas Taufan. Jadi one step at a time. Buat teman-teman semua yang mulai memikirkan apakah kemudian dunia social enterprise ini adalah dunia saya atau karir yang selama ini saya cari, saran dari Impact Leaders kita kali ini, Amarta CEO, ini ngasih tahu ke kita semua. Kita harus spending time, a long time, ya, untuk mencari problemsnya itu apa. Baru setelah udah ketemu problems, nggak berhenti di situ. Solusinya harus spesifik. Setelah solusi spesifik, baru dilihat bagaimana proses pengembangannya dari tahapan ke tahapan. Jadi ini cat banget ya teman-teman semua. Buat yang teman-teman mau memulai sebuah karir di dunia social enterprise, dunia dampak, selalu dimulai dengan problems. Karena Einstein itu ngasih tahu ke kita, guys. Jadi kalimatnya adalah, you can solve a problem until you are asking right question. Jadi kita nggak bakal pernah betul-betul menyelesaikan sebuah masalah sampai kita betul-betul menemukan pertanyaan yang tepat, which is akar masalahnya. Nah, ini ada tools banyak yang bisa kita pakai untuk mencari akar masalah yang ada di fenomena sosial itu apa. Terima kasih Mas Taufan untuk jawabannya, dan ini merupakan bagian sebelum menutup, kita langsung berlanjut kepada Q&A. Satu terakhir Mas, saya dari saya untuk izin bertanya. Terakhir Mas, Siap. boleh nggak sih Mas, kalau boleh menitipkan satu pesan untuk teman-teman di ruangan ini, karena mungkin bisa jadi 5 atau 10 tahun ke depan mereka lah yang akan membangun startup, membangun ekosistem social enterprise ini, bahkan menjadi investor, bekerja di pemerintahan atau memimpin organisasi. Apa satu hal tentang social finance yang menurut Mas masih sering disalahpahami atau justru belum banyak diketahui anak muda Indonesia? Padahal kalau mereka memahaminya, mungkin cara mereka melihat karir dan bisnis akan berubah. Kira-kira apa pesan untuk mereka, Mas? Em, buat saya, em, akses to finance, em, yang membedakan kita dengan pendekatan kita social finance dibanding sama akses permodalan perbankan atau pinjaman kredit atau consumer loan atau pinjol. em, itu tuh itu tuh 11-12 tuh, karena sama-sama ngasih duit. Sama-sama ngasih duit, sama-sama ada eh, bagi hasilnya atau interestnya. Yang ngebedain itu adalah the mission ya. Then if you start with the mission, then the rest of the strategi will follow gitu. If the mission is really about uh, helping the underprivileged get the access, help the underprivileged untuk bisa thriving, untuk bisa lebih maju. Then the way you design the product, the way you create the solutions of this working capital juga menyesuaikan dengan bukan cuma sekadar ngasih pinjem duit habis itu bayar utang lagi, tapi gimana ngasih modal tuh ada multiplier efeknya. Gimana tuh ngasih modal tuh benar-benar bisa diukur bahwa setiap permodalan yang diberikan seberapa banyak uh, return on impact-nya yang bisa kita lihat dari lapangan pekerjaannya, dari pendidikan anaknya yang lebih bagus. Nah, itu yang em, membuat perbedaan lah. Kenapa yang yang dijalanin sama kita social finance sama layanan keuangan lainnya itu berbeda. Oke, Mas Taman, terima kasih. Jadi saya menemukan satu konsep baru ini. Ada yang disebut ROI, tapi ROI-nya bukan investment, tapi ke impact ya, return of impact. Ini menarik sekali buat teman-teman semua yang masih salah kaprah dengan social finance. Ini berbeda di titiknya adalah mission-nya. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mencari tahu dan lebih ingin mengetahui lebih tahu lebih dalam, boleh banget ya nanti langsung aja kontak-kontak Mas Taufan di Instagramnya atau nanti ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi seputar tentang bagaimana sih seorang impact leader membangun social enterprise movement-nya. Nah, Mas Taufan, terima kasih untuk obrolan hangatnya dan sangat inspiring sekali. Izin kita akan masuk ke dalam Q&A yang langsung ditanya sama para audiens di sini yang udah nggak sabar Boleh, langsung pengen let's go, nanya-nanya sama silakan. Mas Taufan. Oke, let's go. Here we go. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama dari Kak Goy Diana Sulistianingrum. Thank you sharingnya Mas, sangat menginspirasi. Mau tanya dong, gimana cara Amarta memastikan kalau pinjaman modal yang diberikan untuk hal yang produktif dan ibu-ibu akhirnya bisa mengembalikan modal? Nah, itu ada ceritanya nggak, Mas? Boleh cerita ke kita ya? Um, Memastikan bisa mengembalikan modalnya yang pasti kita pastikan dulu ada usahanya. Sama ada usahanya yang kita kasih modal, kita tahu gimana usahanya berputar, cash flow bisnisnya seperti apa. Baru kemudian kita ngomongin
produk yang tepat seperti apa, berapa limit yang sesuai untuk mereka. Nah, baru habis itu ngomongin usaha informal ini lebih challenging lagi kan kalau misalnya em, perbankan atau pinjaman corporate kredit, kredit UMKM itu kan eh, ada ada jaminan fisiknya atau sertifikatnya sebagai kolateral. Yang di case-nya Amarta gini kan mereka sangat terbatas untuk bisa memberikan jaminan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita me- meng- kalau di Indonesia tuh kita punya semangat gotong royong gitu kan. Nah, gimana kita membangun uh, meleverage yang namanya gotong royong ini untuk memastikan kita bisa mengelola resiko untuk setiap pengembalian modal yang kita salurkan. Gitu. Oke, jadi tetap dihitung ada bisnisnya, terus ada strateginya, biar tidak cuma ngasih aja gitu ya, tapi mastiin yang dikasih juga ada kembalinya. Oke, terima kasih Mas Iya. Alvan. Kita lanjut ke KR Ladi dari Bandung. Mas ingin bertanya, apa ada habit-habit yang sangat membantu, mau dalam profesi atau pribadi? Wah, ini lebih ke personal kali ya, Mas ya. Adakah habit-habit kecil yang mungkin atomic habit gitu, Mas, yang membantu kita bisa menjalani Habit-habit. hari-hari secara impactful? Hmm, Menurut saya yang pertama disiplin. Disiplin dalam semua hal. Disiplin dalam kalau kita mengelola waktu, disiplin untuk setiap uh, inisiatif yang kita lakukan. Kita kan eh, apa namanya translating vision into executions tuh um, yang paling penting tuh fokus sama disiplinnya. Nah, gimana kita benar-benar uh, ngelihat secara pragmatis apa yang kita udah lakuin, udah progressing apa belum, kemudian dicek lagi ya udah sampai mana, ada masalah apa, kita kita cari solusinya. Kalau udah berprogres, kita mulai cari gimana cara replicate-nya. Nah, that attitude untuk disiplin sama sama satu hal untuk uh, ngejalanin setiap inisiatifnya itu mungkin ya yang membantu kita bisa terus uh, progressing gitu. Oke, untuk menjadikan vision sampai ke execution, jembatannya adalah disiplin. Jadi kepedulian Iya. yang dibangun dengan disiplin ini akan membangun pondasi-pondasi kuat terhadap eksekusi dari visi-visi hidup kita. Terima kasih Mas Taufan. Izin lanjut lagi Ya, ke Kak Hamidah Erman Tiri dari Balikpapan. Wah, jauh nih. Mas Taufan, senang banget bisa menyimak cerita Amarta hari ini. Saya mau tanya apakah ada momen dalam perkembangan Amarta yang menghadapkan Mas Taufan pada isu mission drift. Bagaimana untuk membuat tetap kuat pada misi awal? Oh, mungkin pas lagi awal-awal ini apakah ada goyang-goyang gitu ya? Tadi kan misinya luhur, terus kemudian ada goyang-goyang selama masa awal, itu gimana cara menanggapinya, Mas Tawan? kan kalau kita jalanin bisnis, apa keputusan yang kita ambil belum tentu benar dan mungkin kitanya juga merasa itu hal yang bisa dilakukan, tapi mungkin nggak bisa ditranslate sama tim kita, dan hasilnya juga tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Um, and that happens to me many times gitu. We try, we fail, we try, we fail. Um, dan kalau kita kebanyakan fail juga kan, your team will questioning your capabilities to run the company. Your team will questioning your capabilities as a leader, whether you are the right leader, um, making the right decisions. Atau kalau misalnya gagal-gagal terus, you're not the. uh, nah di situ juga, dan ah, saya juga mempertanyakan kembali, um, benar hal yang benar nggak sih cara cara saya memimpinnya kalau uh, mission yang kita lakuin ini benar, tapi cara eksekusinya juga nggak tepat. Karena kan ada masanya tuh kita uh, mau ekspansi, menjangkau wilayah baru, tapi at the same time tuh kita banyak ketemu kejadian fraud gitu. Jadi tim di lapangan kita fraud, um, dia apa mitra-mitra Amarta bayar angsurannya lancar, tapi duitnya diambil sama tim lapangan kita. Nah, kita nggak bisa bangun kontrol yang benar. Nah, hal-hal kayak gitu kan um,
apa namanya uh, uh, membuat saya juga sebagai leader gim- kalau belum siap buat scale up, belum siap buat ngembangin bisnis, uh, ketemu operation risk, malah malah uh, oh mungkin I'm not the right persons to run this company, dan nah, kita harus kayak gimana gitu, harus ngadepin masalahnya. Nah, tuh ngadepin masa-masa kayak gitu juga tuh dulu. Um, ya begitulah. Kalau kejedot-kejedot Oke. tembok Jadi, banyak. iya Mas. Oh, jadi ternyata pernah juga Mas ya, kayak mungkin ini lebih ke kontemplasi. Bener nggak sih ini jalan yang diambil? Tapi tetap tetap struggle dan tetap fokus dan persisten dalam perjalanannya, meskipun kejedot tembok, temboknya lama-lama runtuh gitu ya Mas ya. Nah, dan Tembok yang dan kita mungkin kejedot. sometimes you need to have a strong will gitu loh. Ya mungkin ya we made mistakes at that time, tapi kita juga perlu punya cukup keberanian bahwa ya kita perlu segera ganti strategi, ganti decision lain untuk uh, turn around, untuk bisa bangkit lagi. Nah um, itu nggak gampang juga tuh di posisi seperti gitu. Nggak banyak orang percaya dengan decision yang diambil. Sometimes you just need to push yourself, baru kita bisa um, that's taking another big bet juga gitu tuh. Apakah kita dulu decisionnya kita harus ganti sistem, decisionnya kita harus hire more senior leaders, kita replace tim yang menurut kita dulu bagus sama kita, tapi sekarang uh, udah nggak cocok dengan tantangan bisnis yang sekarang. Hal-hal kayak gitu lah ini hadapin. Oke, berarti ini tidak semulus itu ya, maksudnya tidak semulus perjalanan yang tadi kita lihat dan kita dengar dalam prosesnya, ternyata banyak struggle di dalam perjalanannya. Nah, momen-momen inilah yang pasti kita pelajari sebagai mentality untuk bisa tetap maju dan persisten sama proses pembelajarannya. Karena sepakat banget sama yang Mas Taufan sampaikan, ada sebuah buku yang mengatakan di dalam judul bukunya itu Grit, karyanya Angela Duckworth. Itu ngasih tahu kalau yang namanya grit itu perseverance, ada pengorbanan untuk selalu memiliki strong will dengan tujuan yang mau kita capai. Nah, kita belajar dari Mas Taufan, ternyata grit itu membuktikan kita bahwasannya perjalanan itu akan bertemu pada titik solusinya ketika kita menemukan sebuah masalah. Oke, terima kasih Mas Taufan. Izin kita beralih ke kolom Q&A. Ada nih dari Mas Damai, dari Damai Bandung. Kang Damai dari Bandung. Pertanyaannya, bagaimana Amarta mendiversifikasi produk atau layanannya agar tetap relevan di tengah ketatnya persaingan fintech lending saat ini? Bagaimana Amarta secara konkret mengukur peningkatan taraf hidup atau skala bisnis para mitra perempuan setelah menerima modal? Apa indikator utamanya yang digunakan oleh Amarta sebelum memutuskan untuk berekspansi ke sebuah wilayah baru agar dampaknya optimal? Nah, mungkin ini metriknya kali ya, Mas ya. Metriknya apa nih? Banyak banyak pertanyaannya. Nah, em, yang pasti kita bangun produk itu kan kita ngelihat dari customer pain points, dari customer kita tuh kebutuhannya apa, gimana kita bisa ngasih value add yang selama ini mereka udah jalanin, gimana bikin hidupnya lebih gampang, prosesnya lebih mudah. Kalau di Amarta tuh mereka kebanyakan mau butuh modal lebih besar lagi. Nah, gimana kita bikin modal lebih besar lagi? Terus mereka mau nabung, tapi mau nabung juga nabungnya receh. Kalau nabungnya cuma 5.000, 10.000, nggak relevan kalau harus datang ke bank gitu kan. Nah, gimana kita bikin layanan untuk bisa nabung receh. Terus kalau nabung juga uang kan bisa ditarik. Kalau nariknya 5.000, 10.000, 50.000 ke ATM juga kan nggak relevan. Makanya kita bangun payment point kayak Amartaling. Jadi lebih relate buat mereka untuk tarik tunai, mau store tunai. Termasuk juga platform yang kita bikin tuh kayak misalnya em, uh, kan di segmen uh, yang Amarta dampingin ini juga uh, mereka tuh nggak cuma sekedar modal gitu loh. Mereka juga butuh um, mau uh, selama ini
pembayaran yang paling gampang seperti apa. Nah, itu makanya kita bikin multiple payment options. Nah, um, hal-hal kayak gitu tuh bisa fitur-fitur yang kita bikin, produk-produk yang kita bikin tuh bisa keluar pada saat kita benar-benar deep dive on the customers needs atau problems-nya ya. Jadi pertama sih be a customer centric organizations, benar-benar ngelihat customer kita seperti apa. Nah, dan solusi yang paling susah tuh mentranslate insights sampai ke solutions yang kita bikin kayak gimana. Karena sometimes we make uh, uh, too wide assumptions. Oh, butuhnya cuma gini doang. Ya udah kita bikin ini. Ternyata uh, asumsi-asumsi yang uh, se- apa? Jangan gampang gitu. Jangan terlalu gampang conclude um, customer problems into solutions. Karena itu yang kadang-kadang membuat kita uh, uh, ya make a wrong decisions untuk produk yang dibikin lah. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kalau kita metrik Amarta mengukur impact-nya, um, kita ngikutin. Jadi kan secara berkala setiap modal yang kita salurkan, habis itu kan kita selalu nanyain sekarang uh, kita bisa ngelihat kan penghasilannya berapa, perputaran bisnisnya berapa. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian mau naik menambah modal lagi, kita evaluasi lagi kan perputaran bisnisnya seperti apa. Nah dari situ kan kita bisa ngelihat um, dari setiap modal yang diberikan, kalau kita mau ngasih modal lebih besar lagi, cash flow bisnisnya udah membesar apa belum, cabangnya udah nambah apa belum. Nah, kalau misalnya bisnisnya nggak berkembang, agak susah juga kan kita mau ngasih limit lebih besar lagi. Nah, dan ya, tapi tadi apalagi pertanyaannya, mau kalau menjangkau wilayah-wilayah baru ya, menjangkau wilayah-wilayah baru dari kita ngelihatnya ya poten kita ngelihat bisnis dan impact tuh buat saya tuh hand in hand gitu. Um, Kalau kita nggak ngelihatnya secara bisnis point of view, kita bakal uh, kewalahan secara OPEX-nya. Bisnisnya bisa nggak sustain, malah bisa rugi. Jadi, oke kita misalnya mau ngejangkau satu daerah, tapi di situ penduduknya nggak terlalu banyak. Um, Kalau misalnya nggak dapat unit unit of scale-nya, uh, scale of the bisnisnya, ya berarti kan bakal nggak bisa nggak cover biaya operasional bulanannya. Nah, itu juga perlu dipertimbangin tuh um, untuk menjangkau wilayahnya, apa, ekspansi bisnisnya mau seperti apa. Itu yang ya misalnya kayak Amarta, dan termasuk juga kalau masuk di satu, kalau ngomongin akses permodalan di Jawa tuh very kompetitif, banyak semua tadi kan banyak alternatif pinjaman-pinjaman yang lain. Nah, Amarta bisa bisa bangun uh, retention of the customernya bisa tetap stay sama kita atau yang bagus bisa pindah ke kita supaya nggak pinjam sama platform pinjaman lain. Nah, itu juga perlu kita um, terus berinovasi. Solusinya ya terus berinovasi, terus memahami customer kita kebutuhannya kayak gimana. Oke, Itu customer dulu dari. centric, terus inovasi dan unit of scale-nya harus jelas ya, biar nanti nggak salah kaprah ketika mau mengekspansi. Itu kurang lebih jawabannya Kang Damai dari Bandung. Nah, izin lanjut Siap. ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari ada Kak Nurmansyah. Mas Taufan, terima kasih sudah sharing tentang Amarta. Mau bertanya apa yang dilakukan jika perempuan pedesaan gagal dalam usahanya? Bagaimana jika ada pinjaman yang gagal bayar? Bagaimana kalau anggotanya meninggal? Atau bagaimana kalau kabur gitu ya bahasanya? Itu terima kasih mungkin jawabannya, Mas Taufan. Ya, yang namanya ngasih permodalan ada resiko gagal bayarnya, ada resiko kredit macetnya, dan dari awal juga kita aware bahwa yang namanya sektor informal tuh vulnerable secara bisnis gitu loh. Beda sama bisnis kayak yang udah besar kan. Kalau bisnis besar tuh udah punya pabrik terus udah kelihatan tuh perputaran bisnisnya, punya konveksi, perputarannya juga udah kelihatan. Nah, ini kalau yang informal gini pedagang di pasar, ya setahun dagang, tahun depan masih dagang apa enggak, itu juga nggak segampang itu ngukurnya. Nah, jadi it's a risk yang
kita kita ukur lah. Jadi ada NPL-nya lah. Pasti ada kemungkinan credit risk-nya. Nah, tinggal kita ngukur aja setiap resiko yang kita ambil em, masih tetap uh, all, all in all tuh masih profitable apa enggak secara bisnisnya. Nah, itu uh, misalnya kita masuk ke satu sektor pertanian, terus sektor pertaniannya uh, kalau di kita tuh sektor rumput laut kayak gitu tuh sektor yang pertanian-pertanian di eh, apa namanya di pesisir-pesisir gitu tuh sehat bagus itu ekonomi secara profitability bagus. Nah warung tuh eh, agak tricky tuh ngasih modal ke warung. Nah warung ya bias ada perputaran usahanya tapi kalau misalnya limitnya kegedean juga, nah itu bisa nggak keukur juga tuh cara cara ngelihat em, resikonya. Nah, itu tuh that's the cara mengelolanya kita bangun kredit score di Amarta. Jadi kita punya kredit score untuk macam-macam jenis ekonomi di akar rumput, bisnis akar rumput ini, dan dari situ kita mapping resikonya. Kalau misalnya di satu daerah kita konsentrasi resiko di sektor usahanya udah besar, kita kurangin. Jadi kita tetap bisa ngebalancing kemungkinan-kemungkinan tadi kredit macet, usaha gagal. Tapi kalau tadi pertanyaannya, kalau ada yang meninggal dunia, ada asuransi. Jadi kita juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi, itu juga memproteksi kemungkinan meninggal dunia lah. Oke, jadi tetap ada manajemen risikonya, dibantu dengan Iya, pemetaan sosial yang baik, dan juga dijaga dengan yang namanya kredit score. Nah, buat teman-teman semua nih, kredit score biar nggak kemana-mana, kita punya scoring gitu untuk setiap beneficiaries yang dibantu. Nah, ini ada, saya izin karena ternyata sudah jam 21.06 nih, Mas Novan. Nggak kerasa, apalagi yang di WIT itu udah jam 12 kali ya. Udah mau oke malam oke. sekali gitu. Nah, tapi izin ini ada, mungkin saya kasih dua pertanyaan terakhir karena menarik sekali untuk dibahas nih. Apa ada trik khusus nggak? Ini dari Kak Yusuf, Kak Muhammad Yusuf. Ada trik khusus nggak atau proses penyiapan warga sebelum mereka kredit uang dan bagaimana pendekatannya agar mereka komitmen untuk mereka mengangsur pengembaliannya. Ada penyiapannya khusus Em, gitu nggak, Mas? ya, yang pasti kan dari awal eh, komitmen kita kalau yang namanya ngasih modal tuh yang namanya bisnis financing ini tuh ini bukan tentang bisnis ngasih modal gitu, ini bisnis mengelola resiko. So uh, what you need to really ensure is how big is the risk you are comfortable to take gitu, seberapa gede uh, resiko untuk setiap pinjaman yang kita salurin. Nah itu yang menurut saya lebih penting dibanding mau ngasih modal yang mau 5 juta, 10 juta, 200 juta, 500 juta. Nah, tapi selama kita tahu kita mengelola resikonya seperti apa, nah, itu lebih bisa jadi kita bisa mempertanggungjawabkan lah kepada investor kita, kepada yang memberikan pendanaan ke kitanya. Nah, bukan cuma sekedar siapa yang mau kita salurinnya. Nah, kalau misalnya uh, kayak bisnis kita di Amarta ini kan ya we partner with many financial institutions yang dijaga nama Amarta malah accountability untuk setiap prosesnya pada saat kita melakukan istilahnya underwriting pada pengajuan pinjamannya proses kita seperti apa, kita tunjukin cara kita mereject kayak gimana, mengapprove kayak gimana, yang siapa yang kita approve. Kalau misalnya collections ada yang nggak bayar, nah, cara collectionsnya, treatmentnya kayak gimana, efektivitinya seperti apa. Nah itu kita kita tunjukin secara secara transparan, accountable. Jadi siapa yang partneran sama kita juga merasa comfort gitu loh, confidence bahwa kita Oke. bisa mengelola resikonya gitu. Siap, Mas Awan. Oke, berarti memang ini ada transparansi ya yang membuat kedua belah pihak nyaman dalam mengambil sebuah keputusan ya. Nah, oke. Iya. Last but not least nih dari Kak Azka Alia Malang. Nah, ini pertanyaannya a bit personal buat Mas Awan. Bosen nggak sih Mas 16 tahun kerjanya tuh di tempat atau role yang sama gitu. Gimana cara menjaga excitement dan konsistensinya Mas dalam bekerja dan berimpact? Ah,
Itu tadi sih yang saya bilang di awal. Buat saya, uh, ya mungkin orang-orang ngelihat uh, ngelihat pekerjaannya atau ngelihat perannya beda-beda. Tapi kalau saya ngelihatnya, um, salah, saya tahu apa yang saya lakuin untuk uh, pelaku usaha mikro, terutama ibu-ibu di pedesaan, bermanfaat dan terreflek gitu di mereka juga. Mereka juga menyampaikan bahwa apa yang kita berikan tuh bernilai buat mereka. Um, itu um, membuat frekuensinya jadi satu gitu, frekuensinya satu, dan itu yang membuat saya juga terus ikhtiar aja di sini, ngejalanin di sini. Terus belum lagi kita ngomongin, iya 16 tahun, tapi 16 tahun compare to apa yang udah dijalanin Amarta ini kan uh, masih kecil gitu loh. Masa 16 tahun baru bisa ngelainin 4 juta gitu. Padahal ada puluhan juta UMKM, banyak yang perusahaan lain mungkin dalam di bawah 5 tahun udah jutaan customernya. Jadi kita bisa, ya, kita juga masih masih lambat gitu loh. Nah, berarti masih banyak PR yang harus dikerjain. Nah, kita ngejalanin PR satu persatu, beresin. Nah, masih ada perusahaan yang lebih besar dari kita, gimana kita bisa membangun bisnis ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Masih banyak aspirasinya lah, atau cita-cita yang mau dicapai. Jadi itu yang membuat nggak bosen kali ya. Ada aja cita-cita baru lagi yang dibikin, ada aja uh, excitement-nya setiap tahunnya dengan produk yang kita Oh, bikin. baik, Mas Novan, luar biasa keren. Berarti bukan tentang lamanya, tapi tentang aiming for the greater impact-nya yang selalu membuat kita excite dari satu waktu ke waktu yang lain. Oke, Mas Novan, terima kasih untuk obrolannya luar biasa. Jadi teman-teman semua, itulah jawaban yang kita dapatkan dari mental leader seorang impact leaders, CEO Amarta, Mas Novan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Mas Novan. Thank you, Wah, Mas Zul. oke, tepuk tangannya online ya, nggak apa-apa ya. Ya, thank Oke, you. oke. Mas Alvan, last but not least, boleh kasih kita semua closing statement untuk memberikan kita wawasan apakah karir kita sudah bermakna atau belum, dan semakin yakin kita untuk mengambil kebermaknaan dalam setiap karir kita di kehidupan. Boleh Mas Alvan sebagai closing statement-nya? Closing statement-nya, setiap apa yang saya lakukan, perjalanan saya mendampingin ekonomi akar rumput di Indonesia, yang membuat um, perjalanan itu seru dan meaningful, um, karena kita melakukannya tulus dari hati sih, tulus dari hati, dan dengan begitu uh, kita juga bisa bertemu dengan banyak orang baik. Dengan begitu juga, dan yang pasti, semakin besar amanah yang kita berikan, semakin besar juga kita harus menjaga integritas kita dalam setiap perjalanan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita ambil. Um, dan mudah-mudahan dari situ juga bisa bisa membantu lebih banyak orang lagi. Thank you. Baik, Mas Alvan, terima kasih. Bantu orang lebih banyak lagi, punya mimpi yang besar, dan kemudian tetap menjalankan yang konsisten. Ini merupakan satu bagian penuh yang hasil yang telah kita amati dan proses perjalanannya. Ini kalau kata anak Gen Z ini seperti apotek tutup, Mas Taufan. Kenapa coba? Nggak ada obatnya. Siap. Atau kayak all you can eat, kenapa? Daging semua. Oke, oke. Thank you, thank Terima you. kasih Mas Safan untuk pada kesempatannya. Semoga sehat selalu dan sukses untuk amartanya. Izinkan saya Zul Karomi sebagai moderator kali ini mengambil 2 sampai 3 key insight bahwasannya ketika hidup kita ingin semakin bermakna, maka perlu kita untuk mencari problem dan masalah yang tepat untuk kita selesaikan masalahnya. Dan disiplin menjadi kunci untuk menghadirkan visi kepada eksekusi yang lebih baik dalam proses perjalanannya, dan stay open mind and with pure mentality. Karena dari situlah kamu akan menemukan jalan-jalan baru dari kebuntuan kehidupan yang sedang teman-teman jalani. Itu saja teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk membuat kita semakin yakin lagi mengambil peluang-peluang dalam kehidupan dan menjadi bagian dari perubahan.
Terima kasih, saya Muhammad Zulkarobi selaku moderator, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Karena di sesi ke-6, 7, dan 8, kita tentunya akan bertemu dengan CEO dan Impact Leaders yang sangat inspiring dan gak kalah inspiringnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan lagi ke Dija. Baik, terima kasih banyak Kang Zul ya sudah memandu sesi materi bersama pembicara. Terima kasih juga buat Kang Taufan insight-nya ya sudah dibagikan malam hari ini. Kita sudah disuguhkan dengan ini ya tadi apotek dan juga sekaligus all you can eat ya. Jadi daging semua dan tidak ada obatnya ya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman di sini juga mampu menemukan waya teman-teman lagi ya setelah sesi malam hari ini. Oke, teman-teman aku ingatkan jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu. Tadi link absensinya juga sudah dibagikan ya sama tim bisa diakses lewat s.id/absensi strip IT. Dan untuk rekaman sesi kita malam hari ini nanti akan dikirimkan H+1 melalui grup ya. Oke, selanjutnya, karena kita sudah berada di penghujung acara ya, teman-teman ya, mari kita abadikan sesi malam hari ini terlebih dahulu. Teman-teman yang memungkinkan boleh banget untuk nyalain kameranya sebentar, temenin aku dan juga teman-teman lainnya. Kita bakal tunggu sejenak supaya nanti bisa teman-teman ikutan on cam. Oke. Gitu, kita tunggu dulu yang mau on cam. Ya, di sini sudah mulai bertambah ya yang menyalakan kamera. Aku tunggu 1 menit aja cukup ya teman-teman ya untuk nyalain kamera ya. Supaya setidaknya ada waktu teman-teman untuk setup. Oke, sudah ada yang bertambah lagi. Dipersilakan untuk on cam buat teman-teman yang bisa pakai virtual background juga akan sangat diapresiasi. Virtual background juga sudah di-share ya sebelumnya ya. Oke, karena sudah 1 menit, kalau gitu aku lanjut mulai aja ya teman-teman untuk sesi fotonya. Oke, ini sudah semakin banyak yang muncul. Boleh gunakan virtual background-nya juga. Kalau gitu, aku mulai hitung ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin bisa lebih ceria lagi ya teman-teman ya. Boleh pakai gaya juga. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu sudah disimpan dokumentasinya. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi dan antusiasme pada malam hari ini. Jangan lupa untuk kembali mengunjungi webinar series Impact Talks 2026 ini. Saat ini kita sudah memasuki sesi kelima ya, dan sesi berikutnya, sesi ke-6 akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026, bersama Kak Dima Jani selaku CEO Alami. Secara keseluruhan kita ada 8 sesi ya, jadi tersisa 3 sesi lagi. Mari teman-teman kita hadiri kalau bisa semuanya ya sesinya supaya teman-teman dapat insight yang maksimal gitu. Nah, berikutnya kita juga sangat mengharapkan teman-teman bisa meluangkan waktu sekitar 1-2 menit untuk mengisi feedback form. Nanti kita akan share juga feedback formnya di mana. Tentunya masukan dari teman-teman akan sangat berarti ya bagi kita semua untuk bisa menghadirkan sesi Impact Talks yang semakin relevan untuk teman-teman di sesi berikutnya. Kita akan tunggu sejenak untuk teman-teman mengisi feedback form. Sambil menunggu, aku mau ini ya, mau teman-teman untuk bisa sharing juga nih di kolom chat kalau misalkan ada testimoni hari ini seperti apa yang udah teman-teman lalui. Boleh juga sharing di kolom chat. Bagi teman-teman boleh diklik juga ya link feedbacknya. Gitu. Bisa diklik link feedbacknya di kolom chat atau bisa di-scan juga di ada tampilan di layar ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sejenak ya teman-teman, boleh isi feedbacknya terlebih dahulu.
Ya, teman-teman boleh sekalian diisi feedbacknya, pastikan sudah tersubmit. Aku sambil menutup juga sesi malam hari ini, aku mewakili seluruh tim Syamsi Duha Foundation menyampaikan terima kasih banyak ya sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah hadir menyertakan pada malam hari ini mengikuti sesi kelima ya Impact Talk sampai akhir. Terima kasih juga untuk Kang Taufan atas cerita dan insight yang sangat bermakna pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kang moderator, juga seluruh tim yang sudah membantu berjalannya acara ya. Kami juga mohon maaf apabila selama sesi berlangsung masih ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin baik dari sisi teknis, penyampaian maupun alur acara. Semoga sesi malam hari ini tidak berhenti sebagai obrolan di Zoom aja, tapi bisa menjadi bahan pemantik juga ya bagi teman-teman untuk memulai langkah awal dan merealisasikan ide dan mimpi juga teman-teman. Aku Dija, selaku MC pada malam hari ini, pamit undur diri. Selamat malam teman-teman, sampai bertemu di sesi Impact Talks berikutnya. Boleh meninggalkan Zoom kalau sudah submit feedback-nya ya, teman-teman ya. Terima kasih.